Jadi kita selama ini sedang makan pohon pengetahuan. Nah, itulah sistem dunia. Kenapa? Karena tujuannya membuat kita berdosa, membuat kita menjadi lemah iman kita. Bagus kalau masih lemah. Kagak ada. Beneran. Ya, coba cek. Saya mau tanya, Bapak Ibu cek diri masing-masing. Apakah punya iman sebiji sesawi? Tuhan gak minta banyak-banyak. Sebiji sesawi aja. Segede apa tuh biji sesawi? Nanti kita cari di pasar. Segede apa? Beneran. Jadi Tuhan tidak minta apa-apa. Ya gara-gara pohon pengetahuan yang kita terima di bangku sekolah selama ini, itu yang membuat apa? Kita tidak mengenal Tuhan. Tunjukkan satu mata pelajaran yang memperkenalkan kita dengan Tuhan, yang memperkenalkan keberadaan Tuhan, menghubungkan kita dengan Tuhan. Tunjukkan satu mata pelajaran. Bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekolah adalah lembaga indoktrinasi. Tetapi dunia mengatakan itu pendidikan. Pendidikan dua hal yang berbeda dengan sekolah. Pendidikan itu kita dapat di mana saja. Ya. Pendidikan di dalam rumah tangga, di antara keluarga, bagaimana anak melihat orang tuanya. Itu menjadi pendidikan yang lebih penting daripada dia belajar sekolah. Buat apa dia sekolah, tapi di mata anaknya, keluarganya hancur. Ya banyak duit, itu pokoknya banyak duit. Hancur jiwanya. Dia luka. Dan sengaja sistem dunia menciptakan luka-luka di dalam hati kita. Kita nggak sadar semuanya. Saya bicara gini apa? Saya mengalami. Bukan saya cerita, hanya saya alami. Luka-luka batin diciptakan, ya. Mulai dari kita melihat sinetron, dia menggambarkan apa yang sedang terjadi. Kelihatannya cuma hiburan, tapi dia membangun imajinasi kepada kita. Di sini kuncinya. Pikiran yang ada di dalam pikiran kita bukan pikirannya Allah. Pikirannya sistem dunia tadi. Cara si iblis menguasai kita. Lewat apa? Lewat media. Lewat promosi-promosi. Yang semuanya, buat dia apa? Bad news is a good news. Ya, selalu itu. Dan kita ketika lihat bad news, hasilnya ketakutan. Dan masih banyak yang ketakutan rupanya. Kalau saya ingin melihat senyum tanpa hambatan. Ada yang ketawa-ketawa udah begini tapi tetap aja terhambat. Karena begini Pak, ini menyangkut rahasia supaya kita berkuasa. Kalau kita begitu, hilang kuasanya Pak. Bener ya. Kayaknya saya harus cepat-cepat buka ini ya, ayatnya supaya paham. Ya, jangan nanti Tuhan ambil. Ya, berikutnya. Jadi ini cara iblis, sistem dunia menarik kita, ya, menarik kita, ya, dari hal yang paling mulia, enlightenment. Dia sedang menarik kita punya apa ya? Kita punya emosi, kejiwaan kita menuju kepada titik yang terendah. Ya, kemarin 2 tahun belakangan ini kita ada di dalam posisi fear. Terus kemudian banyaknya yang bergelimpangan, grief, ya, rasa duka yang mendalam. Ya, jadi kalau kita duka jangan lama-lama. Artinya apa? Dukanya di permukaan aja, jangan di dalam. Kalau di dalam itu jadi penyakit. Makanya dia bilang kalau udah itu, kalau dia di atas bisa dikebas-kebas. Tapi kalau dia di dalam harus digali kuburannya. Gali kuburan. Gitu. Ya. Jadi fear, grief. Sekarang kita dalam posisi apati. Banyak sekali apati atau keputusasaan, banyak sekali yang putus asa. Kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena ada persyaratan yang dipaksakan oleh sistem dunia. Ya. Saya punya rekan wartawan di sini juga. Saya bilang, kenapa kamu berita-berita ini kayak itu? Kamu tahu begini, sistem. Kalau enggak dibayar.
Semua takut karena apa? Kenapa kita takut sama angka? Karena dari sekolah diajarin kalau angkamu 10 itu banyak gitu loh. Terus. Kalau kamu 5, nah setelah paham angka, kan kita diajarin nabung juga ya, hemat pangkal kaya, supaya kita jadi pelit. Kita sebenarnya sedang menertawakan diri kita, ya. Kita jadi pelit, padahal Tuhan bilang apa? Banyak menabur, banyak menuai. Jadi betul-betul contrary effect, bertolak belakang antara sistem dunia dengan sistem ilahi. Tapi kita hidup dari sistem ilahi. Ini sekarang saya bernafas dari sistem ilahi, ya. Dan sampai sekarang saya nggak makan, saya hanya minum aja. Walaupun sampai nanti malam, nggak ada masalah. Karena bukan makan itu yang membuat hidup saya. Bukan. Tapi roh Allah. Beneran. Jadi di alam yang tidak kelihatan ini, ada atom, ada elektron, ada hidrogen, ada proton, ada elektron, ada molekul-molekul. Itu sebenarnya yang menghidupkan kita. Nah, ditaruh DNA di dalam tubuh kita. Dan sel, untuk apa? Untuk tetap memberikan power kepada kita. Dan di dalam DNA itu ada rahasianya. Di situ ada darahnya Yeshua HaMashiach. Serius. Makanya dia bilang iblis sedang merusak gambar Allah. Dan cara dia merusak dengan tipu muslihat. Muslihat itu apa? Mestinya kita melihat kebenaran. Tetapi karena kita tertipu, kita tidak sanggup lagi melihat kebenaran itu. Dan ketika kita mengikuti serupa dengan dunia, kita sedang tertipu. Dan orang yang tertipu, kesadarannya nol. Dia nggak bisa ngangkat lagi. Kita yang sadar, kita yang harus angkat supaya kembali kita ke love, joy, peace, enlightenment. Kalau nggak bisa. Ya. Orang kalau sudah di posisi apati, guilt, di bawahnya guilt, kanker keluar. Kanker keluar ketika di bawahnya guilt. Ya, dia di level 25. Ini teori Dr. Hawkins. Ya. Tapi ini benar. Ya. Jadi sel-sel kita, sel-sel penyakit mulai muncul ketika kita mulai pride. Dia muncul. Jadi artinya apa? Itu yang disebut dengan tubuhmu bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi pahami secara benar, ya. Jangan pahami seperti apa namanya ya, sempit seperti yang selama ini diajarkan. Oh, ini kamu merusak. Bukan itu, banyak sekali. Karena tubuh kita adalah bait roh, berarti yang dirusak adalah rohnya. Gitu loh. Makan kebanyakan itu merusak bait Allah. Ya. Pahami itu, merusak. Dendam itu sifatnya apa? Roh kan? Itu merusak bait Allah. Rakus merusak bait Allah. Ya. Nah, apati, guilt, shame, dan kita sedang ditarik ke bawah supaya kita menjadi apa? Slave, budak. Habis shame itu selesai. Entah jadi budak, entah bunuh diri. Karena orang kalau sudah nggak punya apa, sudah nggak punya harapan hidup, dia itu. Ya. Jadi seperti ini. Jadi mereka tarik dengan apa? Dia mainkan dengan sistem. Orang pikir, ya memang sudah seharusnya begini. Ya seharusnya begini buat mereka, tapi buat kita anak-anak terang tidak demikian. Amin. Tidak demikian. Jangan kita selalu pikir kita harus mengalami. Yes, kita menonton mereka mengalami. Tapi bagi anak-anak Tuhan, kecelakaan ini tidak dalam rancangannya. Tidak dirancangkan bagi anak-anak terang. Ya. Ada ayatnya. Tidak dirancangkan. Jadi jangan takut. Nah, ini saya mau kasih lihat level energi emosi dalam bahasa Indonesia supaya paham. Nah, ini silakan dilihat, ya. Jadi jangan sampai turun dari yang merah. Berani. Nah, karena penyakit mulai muncul itu ketika mulai pride, bangga. Hati-hati, karena ketika kita bangga kita mulai merendahkan orang lain. Nah, itu merusak bait Allah, merusak bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah itu. Jadi mau menggambarkan, ya, tubuh bukan secara fisiknya, tetapi isinya
jiwa kita jangan dirusak oleh ini. Gitu. Karena apa yang makanya bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi ini bicara hati kita. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Saya kalau lagi tidak nyaman ini akan terpancar di wajah. Penuh masalah, walaupun dipaksakan akan terpancar. Nah, kita harus harus cepat switch. Jangan dia tarik ke bawah. Kalau enggak, kata orang apa? Bablas anginnya. Wes bablas. Ketarik habis, nggak bisa balik lagi. Sama juga dengan kematian. Kalau kita sudah tidak punya kemampuan atau kesadaran untuk keterhubungan dengan Tuhan, begitu cepat dia. Dan banyak sekali kalau kita bisa ini ya, banyak orang yang lagi linglung, banyak orang yang melakukan hal-hal error. Sebenarnya apa? Ada yang tidak lengkap di dalam tubuh dia. Gitu. Jadi, tapi kita nggak tahu kan, kok orang ini begini. Dia ada yang nggak lengkap. Kenapa? Ada yang sedang menarik, sehingga nggak bisa mikir dari yang seharusnya dilakukan. Ya, itu yang dibilang apa? Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi roh-roh itu selalu menarik kita. Dia selalu menarik kita apa? Supaya kita menemani si jahat, biar sama-sama bisa masuk ke neraka. Karena dia punya kepastian, pasti di sana. Gitu. Tapi bagi anak-anak terang yang sudah dipilih dari semula, kita ditetapkan, kita dipanggil untuk dipermuliakan. Amin. Lalu kita harus serupa dengan siapa? Sudah jelas. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Anaknya siapa? Yesus Kristus. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kenapa sulung? Sulung ini apa? Anak sulung itu tahu apa mau bapaknya. Dia sangat dekat. Sehingga kita dengarlah sama Yesus. Karena Yesus tahu apa yang bapaknya mau. Amin. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Jadi ini tugas, ini panggilan kita. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi jangan takut. Kita penuh dengan kelemahan, tetapi ketika kita terhubung dengan Dia, kita dibenarkan. Kita dianggap benar, walaupun dunia bilang kamu tidak benar. Jadi dianggap benar. Jangan pernah mengatakan, oh saya orang benar. Enggak. Ketika kita sudah bilang saya orang benar, maka di situ saya sudah tidak benar. Itu yang dibilang apa? Kita harus papa, ya, di mata Tuhan. Kita harus merasa miskin. Ya, jangan kita merasa ini enggak ada orang kudus di dunia ini, enggak ada. Ya, walaupun yang mengatakan kudus itu orang enggak ada. Ya. Kita hanya bisa kudus ketika apa? Ketika kita punya roh menyatu dengan Roh Kristus. Pada masa kapan? Pada masa perkawinan anak domba Allah. Jadi kalau tidak ngeblend, tidak menyatu kayak magnet itu ya. Ini Roh Kristus itu dia yang makanya nanti ya, yang orang bilang rapture ya. Nyatu semua. Lihat deh film deh. Tiba-tiba nah itu ngeblend, menyatu, baru kita kudus. Karena cuma Dia yang kudus. Amin. Gitu. Kita dikuduskan bukan karena kita kudus. Gitu. Jadi kenapa mereka senang dengan angka 6? Ya. SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun. Ya. Karena ini angka manusia. Manusia diciptakan hari ke-6. Tetapi kenapa masih dalam berdosa? Karena dikuduskannya baru hari ke-7. Dikuduskan artinya apa? Dipisahkan oleh Tuhan. Separated unto God. Dipisahkan untuk Tuhan. Dispesialkan. Nah, kalau kita sudah percaya dengan Kristus, mengaku Dia sebagai anak Allah, ya, maka saat ini juga Anda diselamatkan. Kita dikuduskan karena Dia yang kudus. Bukan kita yang menguruskan diri kita. Kita orang berdosa. Harusnya nggak berdosa. Kalau apa?
Kalau Hawa tidak kena tipu daya iblis, tidak kena tipu muslihat iblis. Apa yang ditipu oleh dunia, oleh iblis terhadap Hawa? Memakan buah pohon pengetahuan. Sama nggak dengan ilmu pengetahuan? Kita ketipu kan sama ilmu pengetahuan. Karena kalau ada dua pohon di Taman Eden, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Jadi kita selama ini sedang makan pohon pengetahuan. Nah, itulah sistem dunia. Kenapa? Karena tujuannya membuat kita berdosa, membuat kita menjadi lemah iman kita. Bagus kalau masih lemah. Kagak ada. Beneran. Ya, coba cek. Saya mau tanya, Bapak Ibu cek diri masing-masing. Apakah punya iman sebiji sesawi? Tuhan gak minta banyak-banyak. Sebiji sesawi aja. Segede apa tuh biji sesawi? Nanti kita cari di pasar. Segede apa? Beneran. Jadi Tuhan tidak minta apa-apa. Ya gara-gara pohon pengetahuan yang kita terima di bangku sekolah selama ini, itu yang membuat apa? Kita tidak mengenal Tuhan. Tunjukkan satu mata pelajaran yang memperkenalkan kita dengan Tuhan, yang memperkenalkan keberadaan Tuhan, menghubungkan kita dengan Tuhan. Tunjukkan satu mata pelajaran. Tidak ada. Saya sudah pelajari, tidak ada. Justru menjauhkan kita dari Tuhan. Mau ilmu biologi, mereka tidak pernah belajar bahwa tubuh manusia hidup karena roh Allah. Jadi mereka-mereka yang ngasih obat-obat itu mungkin mereka tahu, tetapi dalam pelajarannya dia tidak dia pelajari. Tidak mereka pelajari. Jadi mereka menganggap bahwa tubuh manusia hidup karena onderdilnya bagus. Ya. Padahal onderdil kita itu banyak di surga. Dia hanya bilang, oh jantungnya bagus ini. Dia nggak belajar bahwa itu semua hidup karena ada roh Allah. Amin. Ada gunanya nggak kalau misalnya, nah roh itu yang menghidupkan orang. Sehingga ketika dia dipukul dia rasa sakit. Sehingga ketika ada sesuatu yang nempel, dibilang itu misalnya kanker. Ada gunanya nggak kanker ketika roh Allah sudah nggak ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi kanker ini pun pekerjaan roh. Pekerjaan roh, ya. Cuma mereka nggak belajar. Mereka hanya bilang ini penyebab kematian. Mereka tahu nggak dari mana asalnya? Nggak tahu. Mereka nggak akan pernah menyampaikan itu, karena mereka juga nggak tahu. Tantang mereka, tunjukkan. Kau tahu nggak dari mana nih? Nggak tahu dia. Pokoknya apa? Potong. Supaya apa? Keluar duit. Saya harus bukakan ini. Ini nggak akan Bapak Ibu ketemu di mana-mana. Saya juga amazing ketika, oh iya ya, kenapa ini? Sehingga itu konsep itu, Pak, Bapak tidak percaya bahwa Tuhan sempurna sudah pelihara Bapak. Ketika Bapak ngangguk, artinya Bapak harus sudah connect dengan sana. Yang menganggukkan kepala Bapak adalah jiwa Bapak. Banyak orang ngangguk-ngangguk gini, dia nggak sadar, mungkin sudah rusak. Sehingga ngangguknya itu tanpa makna. Ketika saya mengangguk, mengatakan saya yes. Itu loh. Karena apa yang terlihat itu pancaran dari dalam. Ini yang tertulis, yang terlihat di sini, itu pancaran dari sana. Jadi proyektor itu sama dengan jiwa. Yang terlihat ini gambarnya. Gambarnya hancur berarti proyektornya rusak. Nggak, serius, supaya tahu bahwa, makanya dibilang hati-hati dengan lidah. Jangan sembarangan ngomong. Itu merusak bait Allah. Merusak bait Allah, merusak gambar Allah. Jadi kita ini image of God, kita ini gambar Allah. Jadi kemampuan, kekuatan, kemuliaan Tuhan harus terpancar lewat kita. Kita adalah ciptaan yang paling dicintainya, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan hadir dalam hidup ini. Amin. Salah satunya apa? Cermin muka. Kalau coba tes, muka ini cerminan bahwa ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Coba lihat dulu, jangan Yesus amin, mukanya
Yes, amin gitu loh. Coba lihat mukanya. Kalau ada punya handphone, ada itunya, tolong dilihat, ya. Tolong dilihat. Yang penting, ya. Saya sedih. Ya. Amin. Kenapa? Tujuan mereka menyeragamkan supaya kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan kekuatan Tuhan. Kenapa kita harus serupa dengan gambar anaknya? Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Manusia apa kita? Ya, menurut gambar dan rupa kita. Jadi apa? Gambar itu sebangun, serupa, terus kemudian punya kekuatan menyerupai. Jadi kekuatan Tuhan ada di kita. Amin. Itu artinya serupa dan segambar. Jadi kita juga punya kemampuan mencipta. Kita punya kemampuan mencipta. Kita bisa bilang terjadilah, maka terjadilah. Nah, tetapi kenapa kemampuan itu sudah tidak? Karena kita tidak punya keterhubungan kita dengan Tuhan, internet kita diganggu. Sehingga kekuatan kita tidak ada. Dilemahkan. Ya namanya saya mau menghancurkan orang itu kan saya harus lemahkan dulu. Cara melemahkannya jangan bilang saya mau melemahkan kamu ya. Enggak. Melemahkan itu tujuannya, caranya untuk saya bisa lolos. Tetapi dia punya cara yang membuat orang tidak merasa dilemahkan, merasa diuntungkan, tetapi sebenarnya dia lemah. Jadi konsep permainan iblis itu dia selalu menawarkan yang kita suka, gitu. Dia selalu menawarkan lewat hal-hal yang kita suka, dan akhirnya kita terlena dan kita menjadi lemah. Sadari itu. Ya. Seringkali kayak saya pria, saya dilemahkan oleh wanita. Itu nature-nya kan. Apalagi kalau orang yang kita sayang, kita bisa dilemahkan. Dan iblis bisa pakai orang terdekat kita untuk melemahkan kita. Gitu. Jadi kalau sayang kita kepada pasangan kita, kepada siapa melebihi Tuhan, maka di situ kelemahan terjadi. Pasti lemah. Akhirnya apa? Tuhan dia tinggalkan karena dia melebihkan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu melebihkan bapakmu, anakmu lebih daripada aku tidak mengenal engkau. Kau tidak berkenan kepada aku. Hati-hati juga dengan keluarga, karena keluarga bisa dipakai oleh iblis. Untuk apa? Untuk menyeret kita dan membunuh kita. Ya. Dan itu sedang terjadi. Ya. Yang tadinya satu keluarga biologis, hati-hati. Jangan kaget kalau kita tidak lagi menjadi saudara seiman. Saudara biologis saat ini sudah tidak lagi menjadi saudara seiman. Itu akan terjadi. Satu rumah berbeda iman. Itu maksud saya. Supaya apa kita serupa dengan gambar Allah? Supaya apa? Supaya kita berkuasa. Nah itu. Jadi penting jangan serupa dengan dunia ini, serupa dengan Allah supaya kita berkuasa. Nah kunci kita berkuasa di bumi ini, kuncinya di mana? Di Kejadian 2 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi di sini ada dua peristiwa, membentuk dan menghembuskan. Ya, ada dua proses Allah menciptakan manusia, yaitu membentuk dan menghembuskan. Membentuk, yatsar dalam bahasa Ibrani, membentuk sesuai citranya, sesuai image-nya, sesuai apa yang ada di dalam pikirannya. Itu kita diciptakan sama. Jadi kalau pikiran kita tidak sama lagi dengan apa yang Tuhan pikirkan atau Tuhan mau, maka kita sedang dikuasai oleh kuasa yang berbeda. Ya, membentuk belum jadi makhluk hidup loh. Tapi yang membuat kita hidup apa? Menghembuskan, ini kuncinya nih. Menghembuskan nafas hidup ke dalam, ayo, hidungnya. Jadi hidung penting nggak? Kenapa penting? Hidung yang penting atau nafasnya? Nafasnya. Hidung cuman media, tempat untuk supaya kita bisa menarik dan membuang, menghembuskan.
Kalau orang bilang apa? Kalau kita lagi ada masalah, tarik nafas. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Sebenarnya apa? Kita sedang minta ditenangkan. Kita sedang tuning frekuensi sama Tuhan supaya tenang. Tetapi dunia banyak yang ngajarin, jangan kamu latihan pernafasan. Keliru. Saya tahu, ya, jangan berpikir agama tidak menyelamatkan. Saya lahir di keluarga Kristen, tetapi saya tahu agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Amin. Kristen itu sebenarnya adalah pengikut Kristus. Tetapi dunia melembagakan menjadi agama. Sehingga terjadilah dikotomi. Terjadilah polarisasi. Kamu agamanya apa? Kamu agamanya apa? Padahal Tuhan tidak bilang tidak seperti itu. Lalu dibangunlah sistem. Agama ini tidak boleh kawin dengan agama ini. Gitu. Ya karena agama. Gitu. Lalu apa? Kawin lari, ya kan? Setelah kawin lari, kamu berdurhaka sama orang tua. Pokoknya macam-macam. Dibuatlah suatu itu kan, dibikin ribet, tuh enggak? Ya. Nanti ada yang denger nih. Ada yang bilang, itu pengajaran sesat. Ayo kita berdebat. Ya. Makanya kenapa Pancasila bilang ketuhanan Yang Maha Esa, bukan keagamaan. Jadi naik level kita ke level ilahi, level ketuhanan. Tidak ada membeda-bedakan. Itu kuncinya. Baru dunia ini aman. Ya, pembedaan itu diatur mulai apa? Kalau dunia main angka. Ya. Yang angkanya besar di bank, pasti dia membedakan orang. Ayo, saya mau tanya, ada nggak yang punya uang besar di bank? Sombong pasti, tenang hidupnya, tenang, semua bisa gue beli. Ya, tapi begitu dibilang uangmu dirampok, nangis. Iya kan? Kenapa? Karena dia sandarannya bukan kepada Tuhan. Ya, yang cewek senang dengan cowok yang punya duit, duit aja. Dan bukan duitnya yang disuka, angkanya. Coba dikasih duit tapi nggak ada angkanya. Ngamuk nggak? Ngamuk. Pada ketawa. Terutama ibu-ibu saya lihat ketawa sini. Sekarang yang saya lihat di sini pakai seragam itu, apa sih yang membuat Bapak bertahan pakai seragam? Saya mau tahu. Saya pengen tahu alam pikirannya. Itu seragam. Dunia sedang menyeragamkan. Karena kuasa Allah di situ, Pak. Ini kuasa Allah ada di dalam diri kita. Berkuasa karena ada nafas. Ini kuncinya. Saya mau kasih tahu, ini kuncinya. Dan Anda sedang mempercepat kematian karena Anda menolak nafas yang dihembuskan Allah ke dalam hidung kita. Itu kuncinya. Ini orang semua harus tahu. Bagi yang mendengarkan, saya encourage, nafasmu adalah kuasa yang Tuhan berikan kepadamu. Karena kalau tidak ada nafas, nggak ada artinya semua yang kau miliki di dunia ini. Jadi jangan sia-siakan nafas yang diberikan Tuhan. Nggak ada artinya datang ke tempat ini tapi pulang masih membuat nafas Allah dianiaya. Mungkin kita ketawa. Serius ini. Bapak bisa ketawa karena Bapak punya nafas, Pak. Ya, Bapak bisa ketawa karena Bapak punya nafas. Lalu nafas kita disuruh dunia untuk diseragamkan dengan cara kayak gitu. Mereka sedang menyesatkan kita. They are corrupt communication to us. Saya harus sampaikan ini. Mereka nggak suka, saya siap untuk mempertanggungjawabkan, untuk berdebat sama mereka. Ya. Dan saya akan bongkar kalau mereka mau berdebat. Karena ilmu yang mereka ini kan ilmu sesat juga. Ya, tubuh kita ini bait Allah, bukan barang dagangan. Ya, bukan barang dagangan. Tubuh kita dieksplorasi, ya, untuk jadi uang. Setelah itu uang itu menguasai kita kembali. Kita ditakut-takutin. Kita tidak percaya bahwa Tuhan batu bisa menjadi roti. Tolong dipahami ini. Terima kasih, Pak. Karena Bapak, Tuhan mau menciptakan kita serupa dan segambar. Dan dari semula sudah dirancangkan untuk itu gunanya kita manusia hidup di dunia untuk menggambarkan Tuhan ada yang tidak kelihatan dalam diri kita. Kita ini tugasnya apa? Berkati dunia, menyampaikan ini ada Tuhan.
Kita ini ciptaan yang diciptakan untuk serupa. Jadi kita harus menggambarkan dia. Bukan kita jadi mempermalukan dia, atau kita berubah, bermetamorfosis. Tuhan tidak mau. Justru kita harus berubah menjadi serupa dengan dia. Tidak sama seperti kemarin, tetapi serupa dengan dia. Tapi dunia mau tarik kita. Kita sudah dibebaskan ke tanah perjanjian, tetapi kita ditarik lagi ke tanah perbudakan. Kita jadi budak. Budak apa? Mindset kita. Saya mau tanya, tunjukkan yang Bapak takutkan mana? Nggak ada. Nggak ada. Ya, saya udah kasih tahu, vibration of us. Jadi segala sesuatu yang memancar di dalam universe ini, itu adalah spirit. Makanya perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh. Kita melawan yang nggak kelihatan pakai nih, pakai yang nggak kelihatan. Tolong nggak kita? Kita pikir ini yang kita pakai ada gunanya. Ini hanya menutupi aurat. Apa menolong saya punya keselamatan hidup? Tidak. Hanya dia. Saya harus sampaikan ini, karena sedih sekali pergi ke gereja, Tuhan haleluya, tapi hal yang prinsip itu nafas. Makanya saya harus sampaikan, jangan serupa. Dunia ini menggiring kita supaya nafas kita. Dan banyak sekarang indikator kita hidup adalah nafas, bukan yang lain-lain. Jantung itu mengikuti, kalau ada nafasnya jantungnya cengap-cengep. Nah, karena apa? Nafas ini adalah nafasnya Allah, God's breath. Jadi nafas kita adalah nafasnya Allah yang memberi kehidupan dan kuasanya. Jadi kalau kita sia-siakan, kita sedang dibodoh-bodohi. Tanya sama mereka, tahu nggak? Mereka nggak tahu. Termasuk yang ngomong itu nggak tahu. Ya, mereka nggak tahu bahwa nafas ini penting sekali. Ada Tuhan di dalam diri saya ketika nafas masih ada. Makanya ketika nafas tidak ada, tubuh ini benda mati, jeblak. Oh, walau mau cantik, mau ganteng, nggak ada gunanya. Karena Tuhan melihat hati. Hati itu adalah, makanya dia bilang kompas batin, kompas moral, kompas yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Karena di situ terpancar. Jadi nafas itu nefesi, roh, udara. Di udara ini banyak sekali spirit. Kita bilang angin, enggak. Roh itu ya kayak angin. Ingat nggak waktu murid-murid menerima Roh Kudus? Apa? Angin. Jadi Tuhan bilang, diam ketika badai. Yang disuruh diam rohnya. Jadi itu roh. Orang bilang masuk angin, enggak. Ada serangan roh. Saya kasih tahu aja itu, gak akan dapat ini. Saya mengalami banyak itu, selalu serangan roh itu terasa. Orang dulu itu kerok apa segala, terus tiba-tiba merah. Itu sebenarnya apa? Dia sedang membekukan pelan-pelan, membekukan darah, kemudian menjadi gumpalan dan akhirnya bisa jadi kanker atau muntah darah dan sebagainya. Jadi tidak ada serangan roh jahat itu selesai dalam satu hari. Dia berproses. Bagaimana caranya dia berproses? Dia tarik kesadaran kita supaya apa? Kita tidak punya kemampuan untuk melawan kembali. Itu caranya. Akhirnya, ya mau bagaimana lagi? Akhirnya begini. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan daging. Kita tidak menyalipkan kedagingan kita. Kita punya uang, punya ini, nanti bisa beli ini, bisa beli enggak, bukan itu yang menyembuhkan Bapak Ibu, bukan barang-barang itu, bukan orang-orang itu, tapi dia sendiri. Kenapa? Dia ada di dalam diri kita. Jadi sel-sel kita sendiri yang menyembuhkan diri kita sendiri. Amin. Kalau nggak jelas nanti tanya ya. Sel-sel kita. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam diri kita. Selalu apa yang kita pikirkan itu adalah pekerjaan roh dan akan terstimulasi di dalam tubuh kita. Kalau kita yang kita pikirkan kemuliaan Tuhan, perasaan kita damai sejahtera. Ketika damai sejahtera, hormon itu. Jadi ini ada keterkaitan, ada switch di dalam diri kita. Seperti elektronik ini.
Begitu kita mau cari yang apa, musik yang anu, otomatis dia akan itu. Dan itu akan, tubuh kita juga akan gitu. Kalau enggak, jadi pahami ya bagaimana mekanisme tubuh kita. Tubuh kita ini kayak radio. Apa yang dia dengar, jadi mereka membuat ini semua. Sebenarnya ini adalah rahasia yang tidak kelihatan, mereka bikin jadi yang kelihatan. Nih, semua ilmu elektrik, IT, itu yang tidak kelihatan dibikin jadi kelihatan. Nah, makanya mahal harganya. Ya, berbeda misalnya cuma bikin ini kan nggak mahal. Coba yang nggak kelihatan, itu jadi ilmu supranatural, dia manifestasikan menjadi teknologi. Makanya mahal. Ya, ini aja mahal. Kenapa? Ini kan kayak prinsip santet. Serius. Mematikan televisi dari jauh itu prinsip santet, Pak. Apa yang dimatikan? Jadi dalam tubuh kita ini ada signal. Nah, signal ini yang sedang dihancurkan dengan penyeragaman yang sedang terjadi saat ini. Supaya apa? Supaya tidak lagi bisa mendengarkan suara Tuhan dan tidak terhubung. Untuk tubuh tidak mendengarkan, untuk jiwa tidak terhubung lagi. Makanya dibilang jangan sampai left behind, tertinggal. Banyak nanti yang akan tertinggal. Jadi ini adalah proses bagaimana mereka antikris melemahkan kita lewat tubuh dan jiwa kita. Kalau jiwa dia mau kontrol. Lihat sekarang semua kontrol. Sadar nggak itu? Semua digiring ke sana. Dia bangun narasi. Tapi saya diperintahkan Tuhan untuk sampaikan kebenaran. Berapapun harganya. Untuk menyelamatkan banyak umat manusia yang sedang tertipu oleh tipu daya iblis. Bapak-bapak digiring ke sana. Tujuan satu, mau merusak gambar Allah. Cara merusak gambar Allah dengan melakukan total kontrol. Yang dikontrol bukan cuma tubuh, tapi apa? Jiwa. Karena ketika jiwa kita sudah tunduk, maka tubuh kita akan ngikut. Makanya mereka ikat di dalam peperangan roh. Ikat semua roh penguasa-penguasa yang jahat. Maka siapa yang menang di alam roh, dia akan menang di alam fisik. Amin gak? Ngerti? Jadi kalau kita ini pasti keluarnya, jadi ikat. Jadi kalau manusia roh kita kalah, maka jiwa kita akan tunduk. Tubuh kita mengikuti apa yang ada dalam jiwa kita. Jadi kalau kita serupa dengan dunia ini, berarti jiwa kita takluk. Sadar? Paham? Kalau jiwa kita takluk, maka tubuh kita akan ngikut. Kalau jiwa kita takluk, berarti bukan Roh Kudus yang menguasai kita. Roh antikris. Karena sifat roh antikris ada dua. Ya, yang saya tahu, memaksa. Dia mendominasi. Jadi kalau ada yang memaksa, itu roh antikris. Karena Tuhan memberikan kita apa? Free will. Dia paksa lewat sistem. Dia nggak bertanggung jawab, tapi kan. Ya. Mereka tidak bertanggung jawab. Iris kuping saya. Mereka tidak bertanggung jawab. Ngomong doang. Ya. Dia mau menghancurkan kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Signal-signal yang Tuhan ini kan. Makanya signal-signal itu sama seperti itu. Ya. Jadi dia mau merusak supaya kita tidak lagi mendengarkan siaran dari surga. Tetapi dia rubah tuning kita. Dia membangun reseptor. Dan dia masukkan ke dalam tubuh kita dengan cara yang tipu daya. Paham gak? Ada yang sudah kena tipu daya? Kalau ada, angkat tangan. Ada nggak yang sudah kena tipu daya? Dia sedang membuat signal di dalam tubuh kita. Nanti bisa ditangkap kayak Bluetooth. Ketika nanti 5G jalan, kelihatan. Dan itu saya bisa delete dari jauh. Saya bisa pause dari jauh. Bagus kalau pause masih bisa diinin kan? Kalau delete, reboot.
Jadi konsep permainan di komputer itu dipraktekkan di dalam dunia nyata. Gitu. Jadi iblis itu hanya copy paste. Nah kita disuruh copy paste, mengafirmasi, mengucapkan kata-kata yang tidak memberkati. Gawat, sudah naik lagi angkanya. Ini, angkanya di bank sombong, angkanya rendah stres. Ketika melihat angka kematian kok pada takut. Berarti imannya karena angka. Jadi inilah pelajaran ilmu pasti. Dia mau menghitung segala sesuatu secara pasti. Padahal Tuhan, kita lahir bukan dari hitungan angka pasti, bukan hitungan matematika. Makanya dibilang ilmu pasti, ilmu sosial, itu ada maksudnya. Ada maksudnya. Cuman dia gak akan kasih tahu. Saya juga nggak dikasih tahu, cuman Tuhan kasih tahu. Jadi tujuannya apa? Supaya kita berpikir bahwa segala sesuatu harus dihitung dengan pasti. Tapi Tuhan tidak bisa dihitung dengan pasti. Orang berkeluarga belum tentu hamil. Nggak ada yang pasti. Orang hamil jangan pikir pasti lahir. Ya, itu kan hitungan pasti namanya. Tapi ini tidak. Ya. Dan umur kehidupan kita juga tidak pasti. Tergantung suka-sukanya Tuhan. Tapi hitungan manusia 70, 80, enak banget loh. Tentuin itu. Itu penyesatan. Ini kan dasarnya Alkitab, oke. Ya. Tapi kalau jangan dilihat dari harfiah, tapi lihatlah dari roh, secara roh. Artinya usia kita tidak ada dalam tangan Tuhan. Ya. Ini Ayub 3 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku. Ini Ayub berkata, Roh Allah telah membuat aku dan nafas, ya, yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini rahasianya. Kenapa saya selalu bilang nafas. Karena roh Allah, ya, kata Ayub, yang membuat aku. Dan nafas yang maha kudus membuat aku hidup. Makanya saya selalu kasih tahu itu nafas. Itu yang membuat kita hidup. Terus kita ditipu untuk mengikuti seragam tadi. Ya. Seragam ini mengandung pemaksaan. Iya kan? Tapi tidak terasa kan? Seragam. Akhirnya apa? Secara jiwa, aduh kalau gue nggak pakai ini nanti gue diomelin. Jadi dia memaksa secara apa? Spirit. Itu. Nggak ada yang maksa secara pakai. Secara spirit paksa, tapi nanti akhirnya yang lain, kok lu nggak pakai, ntar kita ditegur. Akhirnya spirit itu saling nular. Nah itulah virus. Jadi yang disebut nular itu adalah spirit. Nggak ada penyakit menular karena sesuatu yang ada di dia menular bukan karena benda, karena spirit, roh, gitu, roh. Bapak juga sebentar lagi sembuh kalau roh Bapak berkobar-kobar. Spirit. Nah ketika Bapak bilang amin, sorga mendengar dan Tuhan perintahkan untuk malaikat menyelesaikannya. Itu semua spirit, Pak. Jadi kita sakit, yang kata dunia itu sakit, itu akibat roh. Ya, nggak ada penyakit. Di Alkitab tidak pernah dibilang penyakit. Semuanya roh. Penyebabnya adalah serangan roh. Saya mukul Bapak sakit, itu roh juga yang nyerang. Kenapa? Roh ini yang menggerakkan jiwa saya untuk memukul sampai kesel. Jadi segala sesuatu bicara roh. Ya, tetapi supaya kita tertipu, lu minum obat ini. Nggak ada. Yang ada apa? Tambah hancur. Keracunan. Tapi orang nggak ngerti gitu loh. Ya. Ini dirusak oleh tahun 1917, dirusak ilmunya. Jadi kita harusnya hidup dengan, kenapa manusia diciptakan dari tubuhnya dari tanah? Karena yang harmoni, yang cocok untuk tubuh kita itu berasal dari tanah, bukan dari pabrik, bukan dari toko. Toko boleh mencari uang, tapi karena sistem dunia udah buka toko, bikin kue apa segala macam, ya sudah, mau bilang apa saya? Tapi saya mau kasih tahu rahasianya. Orang cuma yang penting gue dapat duit. Tapi apakah
koheren, apakah harmoni dengan tubuhnya? Ini yang harusnya kita perhatikan. Kita takut mati, tapi kita senang uang. Kita takut mati, kita kejar uang, ya, kurang istirahat. Nanti dia bilang apa? Oh, influenza. Influenza itu bukan penyakit. Influence. Jadi influenza orang yang, kenapa? Ya kita dipengaruhi oleh semua kehidupan dunia. Ya, pulang malam, minum, kerja 24 jam. Satu hari kita kerja berapa jam? Terus kemudian harusnya kita hidup itu jam 6 sore sudah masuk tanggal berikutnya. Tapi dunia bikin jam 12 malam. Dan ketika padahal tubuh kita itu jam 10 malam harus istirahat sampai jam 3 pagi. Cukup. Jadi cukup 5 jam. Itu di mana sel-sel kita regenerasi. Tapi itu sudah tidak bisa kita kerjakan. Kenapa? Sistem dunia tadi memacu kita. Apalagi dengan adanya gadget. Semua serba cepat. Saya misalnya, Bu Arela tolong ini, Bu Arela kesana cepat, cuk, balik lagi sini. Kewalahan sendiri kita. Kita memacu tubuh kita untuk bekerja melebihi yang Tuhan atur, melebihi yang seharusnya kita lakukan. Ada waktunya istirahat, ada waktunya worship, semua untuk mengejar uang. Di sini otak kita diputar, dibikin stres, melebihi yang seharusnya kita pikirkan. Kita harus ngatasin semua orang. Kita harus mengatasi, menjawab semua chatting. Gak ada kita cari. Kenapa lu gak cari gue gitu loh? Iya kan? Betul gak? Taruh lagi, tutup. Sebentar lagi. Udah ada belum ya? Alasan mau cari bapaknya lah, apalah. Padahal enggak. Itu edik. Ada spirit yang membuat jadi edik. Itu ada spirit. Saya kasih tahu ya. Handphone ini adalah omnipresentnya iblis. Omnipresentnya iblis. Karena iblis tidak omnipresent. Paham ya? Iblis tidak omnipresent, sehingga dia butuh tools, dia butuh alat, teknologi supaya dia ada di mana-mana. Kalau Allah itu omnipresent. Nah, iblis tidak, dia pakai tools ini. Sehingga tidak ada seorang pun sekarang yang tidak punya handphone. Dan dari situ dia bisa hancurkan kita lewat handphone itu. Ada spirit yang menghancurkan kita, ya, dan sebagainya. Mulai dari perselisihan, perselingkuhan, apa semua ada di situ. Penghujatan, bully dan sebagainya ada di situ semua. Dia sedang menghancurkan kita, tapi kita anggap suatu kesenangan. Hebat kan? Dia melakukan konsep terbalik, tapi dampaknya kita hancur. Selalu seperti itu. Pada saat mana manusia tidak lagi berkuasa atas dunia ini? Nah. Oke, baik. Ayub 34 ayat 14. Jikalau ia, perhatikan ini yang penting sekali. Jikalau ia, Tuhan menarik rohnya dan mengembalikan nafasnya pada, jadi bersyukur. Nah, orang yang ngikutin seragam itu tidak mensyukuri. Bagaimana Tuhan mau memberkati? Bagaimana kita memberkati orang lewat suara kita? Kita memberkati orang, ya harus diucapkan juga. Ya, saya memberkatimu. Ya, menyampaikan berkat dari Allah. Harus disampaikan. Jadi kalau ada yang hadir di sini tidak paham yang firman Tuhan sampaikan, Tuhan sedih sekali melihatnya. Karena ini nih, tunggu Tuhan tarik, ya, rohnya dan mengembalikan nafasnya ini. Catat ini, Ayub 34 ayat 14, penting sekali. Ini yang sedang dilakukan. Jadi kekuatan Tuhan di dalam diri kita, dia yang mau cabut, bukan Tuhan yang tarik. Ya, ini penting sekali nih. Ya, seperti adik juga itu. Ini kalau udah tahu ayat ini penting sekali ini. Tapi kenapa orang tidak paham? Nafas, saya tadi bilang nafas. Kita lahir tidak pakai apa-apa. Saya mau tanya, ada yang lahir terus tiba-tiba pakai seragam ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Artinya apa? Tuhan begitu percaya, Tuhan tahu
Ada kuasa di situ. Kenapa kita dikasih bulu hidung? Kita nggak percaya lagi. Itu merusak bait Allah namanya. Jangan rusak. Percaya dengan Tuhan itu bulat sepenuhnya. Nggak boleh gompal, nggak boleh setengah, nggak boleh 3/4, nggak boleh 7/8, nggak boleh 8/9, nggak boleh 99%. Harus apa? 100%. Jangan tanggung-tanggung. Kita bilang kita anak Tuhan, tetapi kita mencintai dunia. Pada waktu yang bersamaan kita kita sudah melayani, tapi kita cinta dunia. Tanya, coba cek. Saya juga cek. Saya kadang-kadang masih berat dengan dunia ini. Cek. Tuh. Karena ketika saya takut meninggalkan dunia ini, berarti saya mencintai dunia ini. Saya tidak mau bilang Bapak Ibu, saya. Ketika saya takut kehilangan nyawa saya, bukan karena nama dia, maka saya akan kehilangan nyawa saya. Ya, barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, karena memuliakan namanya, dia akan memperoleh kehidupan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi ini penting. Nah, wujud kemuliaan Tuhan itu hanya di muka, cermin. Makanya kita bercermin, bukan yang dicermin pantat kan, bukan kan? Coba lihat cermin. Kenapa cermin? Cermin itu wajah. Nah, jadi wajah kita harus mencerminkan gambar dan rupa Allah. Amin. Paham nggak? Masih banyak juga yang nggak paham. Nanti tanggung jawab Bu Arela nih menyampaikan lagi, karena ini penting Bu, nafas. Nafas ini kuasa. Ya. Karena bernafas, saya bilang ini, jangan lakukan. Orang dengar karena nafas saya. Bukan sekedar suara saya, ini hanya speaker hati yang terhubung dengan Tuhan. Speaker. Makanya konsep speaker ini sebenarnya belajar dari tubuh manusia. Paham nggak? Semua itu belajar dari tubuh manusia. Speaker, mulut itu speaker. Gitu. Semua ini belajar dari tubuh manusia. Jadi teknologi yang tercanggih adalah tubuh manusia sendiri. Pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali.
inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah," karena aku telah berkata, "Aku anak Allah"? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.